Selamat hari Minggu. Jemaat yang terkasih, manusia cenderung mencari kesamaan atau kemiripan. Tanpa disadari, manusia suka dengan keseragaman. Lalu bagaimana jika di antara yang sama dan seragam itu ada yang berbeda? Seringkali muncul perasaan aneh dan tidak suka. Lalu dengan mudah mengkotak-kotakkan dan memisahkan yang berbeda itu. Hari ini kita belajar dari sikap para murid yang berhadapan dengan peristiwa yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Mari kita siapkan hati untuk belajar dan mengerti kehendak Tuhan mengenai hal ini. Mari mengarahkan hati dan masuk hadirat-Nya sambil memuji nama-Nya. Jemaat yang terkasih, ibadah pada hari ini Minggu 26 September 2021 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esther Setianingrum dari GKI Maulana Yusuf Bandung. Kita akan memulai ibadah pada hari ini dengan berdiri dan menyanyikan lagu pembuka dari pelengkap Kidung Jemaat 55 bait 1 sampai dengan 3, Hai puji namanya. Hai puji namanya, terang cahaya, dan puji namanya, cakrawala. Hai puji namanya, semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya, tumbuh-tumbuhan, dan puji namanya, jenis-jenisnya. Hai puji namanya, buah-buahan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya, ikan di laut, dan puji namanya, burung di langit. Hai puji namanya, hai hewan-hewan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Bapak Ibu Saudara, kita dan mereka. Sebuah kalimat yang menunjukkan betapa kuatnya pembedaan antara diri sendiri, kita, dan orang lain, mereka. Betapa mudahnya manusia jatuh pada pengotak-ngotakan. Karena itu
Ingatlah kembali apa yang dikatakan oleh Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Umat Tuhan, mari datang ke hadirat Tuhan secara pribadi untuk mengaku dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengarkanlah pengakuan dosa kami, kasihanilah kami yang lemah, dan ampunilah kami yang berdosa ini. Amin. Sungguh indah kabar-Mu, ya hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari kaummu. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala Ia sambut orang bercela, kini di kamu disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah mendengar berita anugerah yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus bagimu. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya,
Umat yang terkasih, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keberadaan, kehidupan kami, segala pikiran dan perasaan serta tindakan kami. Kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini, terkhusus ingin mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Kami ingin diteguhkan oleh sabda-Mu, juga kami ingin ditegur dan diingatkan bagaimana seharusnya kami hidup di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu dengan baik, sehingga kami dapat mendengarkan dan menerima firman kebenaran itu dengan hati yang terbuka dan sikap yang mau belajar, sehingga ketika Engkau mengutus kami kembali dalam kehidupan kami masing-masing, kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan tersebut. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama terambil dari Bilangan 11 ayat 4-6, dilanjutkan ayat 10-16 dan ayat 24-29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan berjanji memberi daging. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat." Ayat 10-16. Ketika Musa mendengar bangsa itu, yaitu orang-orang dari setiap kaum, menangis di depan pintu kemahnya, bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dipandang jahat oleh Musa. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, ataukah akukah yang melahirkannya? Sehingga Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Ayat 24-29. Setelah Musa datang keluar, disampaikannya firman Tuhan itu kepada bangsa itu. Ia mengumpulkan 70 orang dari para tua-tua bangsa itu dan menyuruh mereka berdiri di sekeliling kemah. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hinggap padanya, dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang yang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad.
Ketika roh itu hinggap pada mereka, mereka itu termasuk orang-orang yang dicatat. Tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun, yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca dari Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan 15. Mazmur 19 ayat 8 sampai dengan 15. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah Engkau menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Bacaan kedua terambil dari Yakobus 5 ayat 13 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 9 ayat 38 sampai 50. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat
seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadamkan. Di tempat itu, ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan kedua mata dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup damai seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Halo Bapak Ibu dan Saudara, senang bisa berjumpa dan menyapa Bapak Ibu melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kalau Bapak Ibu hari ini beribadah dengan seluruh anggota keluarga atau terutama dengan pasangan Bapak Ibu, coba deh Bapak Ibu lihat baik-baik wajah dari pasangan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu pandangi dengan seksama wajah, muka, ekspresi dari pasangan Bapak Ibu. Diamat-amati, dilihat ya Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu temukan? Gak menemukan apapun ya. Ini wajah yang sudah saya hafal sekian puluh tahun karena sudah hidup bersama dengannya. Nah, kenapa sih kok saya menyuruh Bapak Ibu atau meminta Bapak Ibu untuk mengamat-ngamati wajah atau muka dari pasangan Bapak Ibu? Karena konon katanya ada sebuah istilah yang seperti ini. Kalau muka kita itu mirip dengan pasangan kita, berarti kita memang berjodoh dengan dia. Masa sih Bapak Ibu? Bener nggak? Coba dilihat lagi pasangan Bapak Ibu. Mirip nggak Bapak Ibu dengan pasangannya masing-masing? Jangan pasangan orang lain ya Bapak Ibu. Pasangan Bapak Ibu masing-masing. Mirip nggak? Muka mirip artinya jodoh. Masa sih? Ya, hanya Bapak Ibu saja ya yang bisa menjawab ini adalah hal yang benar atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang bernama Dr. Justin Lehmiller mengatakan bahwa secara alamiah orang akan tertarik pada orang lain yang punya kesamaan atau kemiripan. Jadi kalau kita misalnya begitu ya Bapak Ibu,
mau berkenalan dengan seseorang, kita akan cari dulu kemiripan atau kesamaan kita dengan orang tersebut apa. Kalau misalnya kita berkenalannya di media sosial, di Facebook, di Instagram, dan lain sebagainya, kita cari mutual friends-nya itu siapa saja. Dan dari sana kita tahu, oh saya dengan orang ini sama-sama, ya, sama-sama satu sekolahan, sama-sama punya teman yang sama gitu ya, dan seterusnya. Jadi secara alami orang akan tertarik pada orang lain yang punya kemiripan atau kesamaan dengan kita. Dan proses itu Bapak Ibu dan Saudara terjadi di bawah alam sadar kita. Sehingga kalau ya Bapak Ibu bisa ingat-ingat deh, ketika misalnya dulu sebelum pandemi kita masuk dalam satu ruangan acara begitu ya, kita akan cenderung memilih tempat duduk atau tempat berkumpul yang sama dengan kita, yang sama kepribadiannya misalnya begitu ya, sama-sama pendiam atau sama-sama tadi itu satu pertemanan, satu hobi dan seterusnya. Proses itu terjadi di alam bawah sadar kita. Nah, karena proses itu terjadi di alam bawah sadar kita, maka tanpa kita sadari muncul budaya seragam. Jadi karena kita secara alamiah tertarik pada orang-orang yang punya kesamaan atau kemiripan, muncullah budaya seragam. Dan kita menghidupi keseragaman itu. Ya, kita hidup dalam budaya seragam. Memang Bapak Ibu gitu ya, seragam itu perlu untuk menegaskan sebuah identitas. Menegaskan bahwa oh saya itu dari kelompok A, dari kelompok B. Saya punya ibu, Bapak Ibu dan Saudara, dan ibu saya itu punya satu kelompok geng begitu ya, dengan teman-teman gurunya yang lain. Itu kalau mereka mau jalan-jalan gitu ya, mau kumpul-kumpul, yang paling lama disepakati itu adalah dress code-nya. Jadi besok kita mau pergi ke tempat anu, dress code-nya apa ya? Yang kembang-kembang, yang garis-garis, yang kotak-kotak, warna apa? Merah, hijau, biru, kuning, dan seterusnya begitu ya. Jadi inilah kita hidup dalam budaya seragam. Memang betul bahwa seragam itu perlu untuk penegasan mengenai identitas, bahwa kalau saya pakai seragamnya seperti ini, orang tahu oh saya dari kelompok ini. Kalau saya pakai seragam seperti ini, maka orang tahu oh dia profesinya seperti ini, dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, jika kita berada dalam budaya yang seragam ini, yang terjadi adalah ketika melihat yang berbeda itu ada di sekitar kita atau dalam kelompok keseragaman kita, maka akan muncul perasaan aneh, perasaan tidak suka, perasaan terancam, mungkin juga menyalahkan dan ingin menyingkirkan secara perlahan. Karena apa? Karena cenderung ingin menyamakan. Satu ketika ibu saya nggak punya dress code yang disepakati oleh teman-temannya itu, begitu ya. Lalu teman-temannya itu semacam agak memberi paksaan begitu ya. Ya udah coba cari yang lain gitu atau beli yang baru. Tapi mama saya, ibu saya tetap mengatakan bahwa ya sudah, kalau memang gak jadi berangkat karena ya saya tidak punya dress code itu ya nggak masalah gitu ya. Tapi inilah yang terjadi. Kadang-kadang ketika melihat ada sesuatu yang berbeda dari kelompok kita atau dari keseragaman yang ada, maka muncul perasaan aneh. Kok dia beda? Kok dia nggak sama gitu ya? Ada perasaan terancam, menyalahkan. Kenapa nggak sama? Harusnya kamu cari dong, dan seterusnya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak hati-hati dalam budaya keseragaman ini dan juga kita tidak kritis, maka kita akan mudah untuk terjebak dan jatuh pada fenomena echo chamber. Apa itu echo chamber? Ilustrasi sederhananya itu begini ya Bapak Ibu. Misalnya kita sedang berada di sebuah ruangan tertutup begitu ya. Lalu kita berteriak, tidak lama kemudian apa yang kita dengar?
Tuh, kita dengar suara kita kembali gitu ya. Jadi echo chamber itu semacam gema. Echo ya, kalau kita berada di ruangan yang tertutup lalu kita berteriak, begitu ya. Suara yang akan kita dengarkan kembali adalah suara kita sendiri. Dan dinding itulah gitu ya yang akan memantulkan kembali suara kita. Itulah echo atau gema. Nah, fenomena echo chamber, apa itu? Echo chamber adalah ruang tempat kita hanya mendengar apa yang kita teriakan tanpa mau tahu kondisi nyata. Kita teriak sekeras-kerasnya kita mau teriak dan kita mendengarkan hanya suara sekeras-kerasnya suara kita saja. Gak ada suara yang lain, tidak ada suara yang berbeda dengan kita. Kita teriakkan suara kita, maka kita juga dengarkan kembali suara kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sepertinya para murid Yesus pada saat itu mengalami yang namanya echo chamber ini. Kenapa? Mari kita perhatikan dalam bacaan Injil hari ini. Apa yang dicatat dalam Injil Markus pasal 9 ayat 38. Di sana dikatakan, kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena dia bukan pengikut kita." Lihat Bapak Ibu dan Saudara, murid-murid yang diwakili oleh Yohanes mengatakan atau menyatakan sebuah keheranan karena ada orang di luar ke-12 murid ya berhasil mengusir setan dengan memakai nama sang guru Yesus. Ada orang yang bukan dari murid-muridnya, murid-murid Yesus, ada orang yang bukan bagian dari teman-temannya berhasil mengusir setan dengan memakai nama Yesus. Mereka heran, mereka protes, mereka melaporkan hal itu kepada Yesus. "Guru, kami lihat ada seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena dia bukan pengikut kita." Bapak Ibu dan Saudara, keheranan para murid ini membuat para murid berpikir hal-hal yang bukan-bukan begitu ya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin seorang yang bukan pengikut kita, yang bukan bagian dari murid Yesus berhasil mengusir setan dengan memakai nama Yesus? Bukankah para murid ini punya hak istimewa begitu ya dalam hubungan mereka dengan sang guru? Bukankah Yesus tidak pernah menyuruh orang itu melakukan mujizat sebagaimana dia telah menyuruh para murid-murid untuk melakukannya? Atau mungkin keberhasilan orang itu mengganggu perasaan para murid dan akhirnya mereka gelisah, mereka bingung. Kok bisa orang yang bukan pengikut kita berhasil mengusir setan dengan memakai nama Yesus sang guru? Dan para murid kemudian mencegah. Lalu kami cegah orang itu karena dia bukan pengikut kita. Bapak Ibu dan Saudara, lihatlah apa yang disampaikan Yohanes kepada Yesus. Para murid terjebak pada pemikiran bahwa yang dapat melakukan mujizat hanyalah orang-orang yang menjadi pengikut Yesus. Selama ini mereka merasa menjadi kelompok yang eksklusif karena memiliki Yesus sebagai guru mereka. Jadi ketika mereka melihat ada orang lain yang bukan pengikut mereka berhasil mengusir setan dengan memakai nama Yesus, mereka marah. Mereka mencegah orang tersebut, bahkan dengan begitu berapi-api melaporkan hal tersebut kepada Yesus. Para murid terjebak pada pemikiran bahwa yang dapat melakukan mujizat itu hanya orang-orang yang jadi pengikut Yesus. Bapak Ibu dan Saudara,
menanggapi apa yang dilaporkan kepadanya, Yesus tidak mau gusar. Yesus tidak keberatan apabila orang tersebut memakai namanya untuk mengusir setan. Dan Yesus tidak mau para murid melihat pengusiran setan itu sebagai sebuah tindakan yang salah hanya karena orang itu tidak termasuk pengikut Yesus atau tidak termasuk dalam kelompok para murid. Yesus mengatakan, "Jangan cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Dengan menolong orang lain, sesungguhnya orang itu telah melakukan perintah Allah, terlepas dari apakah dia pengikut Yesus atau bukan, terlepas dari apakah dia murid Yesus atau bukan. Yesus mau mengajak para murid untuk melihat bahwa pekerjaannya itu tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Yesus mau membuka pikiran sempit para murid bahwa karya Allah Bapa itu bisa dilakukan oleh siapapun yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, pikiran sempit, perasaan eksklusif, dan menganggap diri paling benar dapat menyesatkan. Untuk mempertegas dampak dari yang kita tadi sebut sebagai echo chamber, Yesus melanjutkan pengajarannya tentang penyesatan. Nah, menarik Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita memperhatikan dan membedah apa yang ditulis di dalam Injil Markus, kata menyesatkan di dalam bacaan kita, perikop bacaan kita, itu disebutkan sebanyak 4 kali. Dan kata menyesatkan ini dalam bahasa Yunaninya dipakai kata skandalizo, yang kalau diterjemahkan itu bukan hanya gitu ya, terbatas pada membuat seseorang menjadi tersandung atau jatuh atau menjadi sakit, ya. Itu terjemahan harafiahnya dari skandalizo, ya. Tapi punya makna yang lebih mendalam lagi. Dari skandalizo itu adalah metode perencanaan untuk membuat seseorang menjadi tersandung, jatuh, dan sakit. Jadi semacam ada sebuah perencanaan yang membuat orang itu jadi tersandung, jatuh, dan sakit. Itu makna dari menyesatkan. Sudah direncanakan. Nah, karena sudah direncanakan ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus kemudian menegaskan dengan teramat sangat keras. Dia mengingatkan kalau hal-hal tersebut menyesatkan, potong, penggal, buang, cungkil, dan seterusnya. Bapak, Ibu bisa perhatikan hal-hal tersebut di dalam bacaan kita hari ini. Gambaran yang sangat ekstrim untuk sebuah bahaya yang menimbulkan efek yang ekstrim pula. Echo chamber, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah sebuah gambaran yang sangat berbahaya dan itu bisa menyesatkan. Dan kalau itu menyesatkan, perikop kita hari ini sangat teramat keras. Yesus mengingatkan, kalau itu menyesatkan, potong, buang, penggal, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan beriman, tanpa kita sadari, kita juga sering kali terjebak pada fenomena echo chamber ini. Bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang hanya mau mendengarkan keyakinan dalam kelompoknya sendiri, tanpa adanya kemauan untuk mendengar dari pihak lain. Hanya mendengarkan yang diteriakan sendiri. Terlalu berpegang pada pemahaman, ajaran, nilai, dan prinsip diri atau prinsip kelompok dirinya sendiri. Dan makin diperparah ketika enggan memahami sudut pandang lain yang berbeda dengannya.
Tentu Bapak Ibu dan Saudara, bahaya dari kelompok seperti ini adalah selain mereka bisa menyesatkan, bisa membuat seseorang jatuh, tersandung dan sakit, mereka juga akan dengan sangat mudah menghakimi atau menilai pandangan, pemahaman, atau ajaran lain sebagai sesuatu yang salah bahkan sesat hanya karena pandangan itu berbeda dengan pandangan dia. Bahaya dari kelompok yang seperti ini, bahaya dari fenomena echo chamber ini adalah mereka akan menjadi kelompok yang tertutup, yang eksklusif, yang sebenarnya hanya tahu sedikit, tapi seolah-olah menguasai banyak hal, merasa paling benar, sehingga sulit berempati, sulit memahami kondisi yang lain. Dan kenapa fenomena echo chamber ini muncul? Karena mainnya kurang jauh ya Bapak Ibu. Temennya kurang banyak, pergaulannya kurang luas. Jadi dampak dari fenomena echo chamber adalah menciptakan sekat satu sama lain. Fenomena ini berpotensi menciptakan eksklusivitas dan rasa paling benar. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya mau ngetes nih. Apakah Bapak Ibu dan Saudara mulai terjebak pada fenomena echo chamber atau belum? Atau jangan mungkin ya. Nah, saya mau ngecek ya, mau ngetes Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mulai terjebak dalam fenomena echo chamber atau tidak? Saya mau tanya sama Bapak Ibu dan Saudara. Di GKI, toga yang dipakai oleh para pendeta itu warnanya apa? Gampang itu sih, saya tahu jawabannya ya Bapak Ibu ya. Di GKI, menurut tata gereja, atau yang kebanyakan itu dipakai, toga pendeta GKI warnanya apa? Ya. Nah, kalau saya tunjukkan foto ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu ini pendeta GKI atau bukan? Ya, Bapak Ibu dan Saudara, seringkali memang kita terjebak pada hal-hal yang eksistensial ya, yang kelihatan sehingga abai terhadap hal-hal yang esensi. Kita meributkan hal-hal yang eksistensial tapi lupa terhadap hal-hal yang sifatnya esensi. Yang paling mendasar, yang paling utama itu apa sih? Kadang-kadang kita terjebak pada apa yang kelihatan nampaknya secara teknisnya, tapi kemudian lupa apa sih sebenarnya makna dari semuanya itu. Atau saya kasih contoh yang lain ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah ibadah di tempat yang seperti ini? Kalau seperti ini ibadah atau bukan ya? Mereka lagi kebaktian atau bukan ya? Kayak lagi ikut konser ini mah. Ya Bapak Ibu, kalau hanya mengerti tempat sendiri begitu ya, maka akan mudah terjebak pada fanatisme gereja atau denominasi ajaran, merasa paling benar dan mudah menyalahkan yang berbeda itu. Masa ibadah ada lampu-lampunya? Masa ibadah kayak lagi nonton konser? Masa kebaktian seperti itu bentuknya? Ibadah itu yang paling benar tuh yang seperti ini. Yang seperti ada dalam bayangan kita. Yang seperti ada dalam panduan ibadah. Kalau beda dari itu, kalau tidak sama dengan itu, wah, itu salah. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, hati-hati dengan fenomena echo chamber. Jangan pernah berpikir bahwa hanya kita saja yang dapat melakukan hal-hal baik, atau kita berpikir bahwa lebih baik bila orang lain aja yang gabung dengan kita. Ya, karena akan lebih banyak yang bisa dilakukan.
Jangan kita berbeda dengan orang lain. Yang berbeda itu kita tinggalkan. Gak usah kita cari tahu tentang yang berbeda itu. Udah kita tahu, kita pahami, kita kuasai saja apa yang kita miliki saat ini. Hati-hati Bapak Ibu dan Saudara dengan fenomena echo chamber dan dampaknya yang berbahaya itu. Yesus menutup ajarannya mengenai hal ini dengan kalimat, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus sadar bahwa kondisi dunia, persoalan masyarakat, pergumulan jemaat itu terus berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan zaman. Yang dahulu tidak pernah terpikirkan, sekarang harus dipikirkan. Mana pernah kita kebayang bahwa sekarang ibadah kita dengan model seperti sekarang ini? Kalau pemahaman, kalau pandangan kita tidak ikut berubah, tidak ikut berkembang, maka kita hanya akan jadi orang yang normatif, yang hanya ikut aturan yang ada, dan yang lebih parah lagi, masuk dalam fenomena echo chamber tadi. Bahwa ibadah itu harus jam sekian, di luar dari jam itu bukan ibadah. Padahal siapa yang bisa membatasi perjumpaan kita dengan Tuhan? Dan kalau ibadah itu adalah salah satu bentuk kita berjumpa dengan Tuhan, bebas-bebas aja dong kita mau berjumpa dengan Tuhan di waktu kapanpun. Bapak Ibu dan Saudara, kesadaran akan konteks dan realita jemaat, keterbukaan terhadap pemikiran dan pandangan di sekitar, serta fleksibilitas dalam menilai sebuah persoalan adalah hal yang terus-menerus harus kita upayakan. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa menggarami dunia yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, saya mau ajak Bapak Ibu dan Saudara untuk melihat kembali dalam pergumulan perjuangan Bapak Ibu Saudara yang sampai sekarang ini masih terus dilakukan. Tentu mengharapkan apa yang diperjuangkan bisa terwujud adalah sebuah keinginan yang besar. Tapi mari lihat, mari kita renungkan dan kita evaluasi kembali. Apakah kehadiran kita selama ini memberi dampak bagi banyak orang di sekitar kita? Atau sebenarnya kita hanya hidup dalam fenomena echo chamber? Pokoknya saya mau mendapatkan apa yang seharusnya saya dapatkan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai pengikut Kristus, mari kita jadi pengikut Kristus yang berdampak, yang bisa menggarami dan memberikan rasa dan makna yang berarti dalam kehidupan orang lain. Mari kita buka mata kita, buka wawasan, perluas relasi kita. Jangan kita cuma cepat memikirkan tujuan atau apa yang ingin kita capai yang hanya di depan mata. Perluas wawasan kita, buka mata kita, perluas relasi kita. Lihat, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan ketimbang terus menerus fokus pada satu hal. Kenapa? Agar kita tidak terjebak pada fenomena echo chamber. Bapak Ibu dan Saudara, saya percaya bahwa persekutuan kita di Taman Yasmin ini adalah sebuah persekutuan yang Tuhan hadirkan tentu bukan tanpa tujuan. Oleh karena itu, carilah tujuan tersebut. Apa kehendak Tuhan melalui setiap peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, dan yang akan terjadi dalam kehidupan persekutuan kita. Buka mata kita, buka wawasan kita. Lihat yang lebih besar dari rencana Tuhan yang sedang Dia siapkan bagi kita. Sehingga kita tidak terjebak pada fenomena echo chamber. Sehingga kita tidak hanya fokus pada berusaha apa yang kita ingin dapatkan, tapi terutama kita juga bisa fokus
pada apa yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Tuhan menempatkan kami di tengah-tengah berbagai macam keragaman dan perbedaan. Dan dalam perjuangan kami menyadari bahwa kami pun hidup di tengah-tengah keberagaman dan perbedaan tersebut. Hari ini Tuhan mengingatkan kami betapa berbahayanya fenomena echo chamber ketika kami hanya mendengarkan, memahami, melihat segala sesuatu dari apa yang kami lihat dan kami dengarkan saja. Tuhan mengingatkan kami hari ini untuk kami mau membuka diri kami, membuka mata, membuka wawasan, memperluas relasi kami untuk melihat bahwa rencana Tuhan yang sedang Kau kerjakan dalam kehidupan persekutuan kami jauh lebih besar dari apa yang sekarang ini sedang kami perjuangkan. Karena itu Tuhan, kami sungguh-sungguh ingin untuk melihat rencana Tuhan tersebut. Karenanya juga berikan kami keberanian untuk melihat sekitar kami, melihat sekeliling kami, supaya kami tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Pakailah kami Tuhan, karena kami sungguh-sungguh siap untuk menjadi pelayan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, kami mengundang untuk bangkit berdiri. Kita akan memperbarui iman rasuli kita. Marilah kita bersama-sama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan iman percaya kita. Menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap tegap. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 minggu depan, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus
sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersatu di dalam doa menaikkan doa syafaat. Kami pada saat ini hendak berdoa bagi pemerintah pusat dan daerah. Tuhan yang telah memanggil dan memilih orang-orang yang tepat, yang menduduki tempat-tempat yang strategis untuk memimpin bangsa dan negara kami. Oleh karena itu, berikanlah kesehatan, Tuhan lindungi mereka, dan juga terutama Tuhan berikan hati yang takut akan Engkau, sehingga mereka memimpin bangsa dan negara kami ini dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Engkau saja. Kami juga berdoa Tuhan bagi kehidupan bermasyarakat di masa pandemi ini. Penanganan kasus dan juga program vaksinasi COVID-19, Tuhan, kami tahu bahwa ini adalah cara kami untuk kami dapat bertahan di tengah-tengah pandemi ini, sambil kami juga mengupayakan yang terbaik, sehingga pandemi ini sedikit demi sedikit akan berlalu, dan kami kembali dalam kehidupan kami seperti sedia kala. Biarlah kami mampu untuk terus mendukung apa yang diupayakan oleh pemerintah melalui setiap kebijakan dan apapun yang mereka putuskan dan sampaikan. Kami juga berdoa bagi gerejamu, dimanapun gerejamu berada, terkhusus untuk gereja induk kami GKI Pengadilan 35 Bogor. Kami percaya bahwa dukungan, cinta kasih, dan doa mereka menguatkan kami terus supaya kami tetap melakukan apa yang menjadi bagian kami. Kami tetap dapat melakukan apa yang menjadi perjuangan kami, sehingga dengan dukungan dan doa tersebut kami melakukan banyak hal, dan itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menyertai majelis jemaat maupun jemaat dan simpatisan GKI Pengadilan ini, supaya mereka bersatu hati, mereka dapat saling mendukung satu dengan yang lain, dan setiap hal yang mereka kerjakan juga berkenan di hadapan Engkau. Kami berdoa juga Tuhan pada saat ini untuk pergumulan jemaat-jemaat Tuhan di Bapos Taman Yasmin, mereka yang bergumul dalam kehidupan keluarga, baik itu yang mencari pekerjaan ataupun pasangan hidup, berjuang untuk mendapatkan penghasilan
dan dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Berkati mereka Tuhan dengan segala hal yang Engkau dapat berikan, dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu ada bagi keluarga-keluarga ini. Juga para lansia, di tengah keterbatasan fisik mereka, baik karena sakit penyakit atau kondisi fisik yang sudah melemah, kami percaya walaupun para lansia ini terbatas secara fisik, tetapi semangat dan cinta mereka terhadap Engkau tidak akan pernah terbatasi oleh apapun juga. Oleh karena itu, teguhkan mereka, kuatkan mereka, dan sertai para lansia ini di dalam cinta kasih-Mu yang besar. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesehatan di dalam masa pemulihan ataupun masa pengobatan dari setiap orang yang pada saat ini merasakan kesehatannya kurang baik atau terganggu. Engkau yang menjamah, Engkau yang akan menyembuhkan dan memulihkan, sehingga pada saatnya nanti mereka dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala, dan kasih karunia Tuhan yang akan selalu mereka rasakan di tengah-tengah pemulihan dan masa pengobatan yang harus mereka jalani. Juga kami terus berdoa, terus memohon untuk kami dapat memperjuangkan apa yang selama ini kami perjuangkan. Pergumulan untuk mendapatkan hak beribadah Tuhan, kami percaya bahwa jikalau ini adalah kehendak dan rencana Tuhan, Engkau tentu akan mewujudkannya sesuai dengan rencana dan cara Tuhan dalam kehidupan kami. Murnikan motivasi kami, kuatkan kami, dan berikan kami hikmat supaya kami dapat menempuh berbagai cara supaya apa yang Engkau kehendaki ini boleh sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan beriman kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi program pelayanan dan kesehatian jemaat-Mu di Bapos Taman Yasmin ini, para pengurus, para jemaat yang terus di dalam kesetiaan mereka berada dalam persekutuan ini, dan mereka mengupayakan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami menutupnya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami dan kami nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara, kita menyiapkan diri untuk menyatakan rasa syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan sukarela guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat akan ibadah kita masih
online. Oleh karena itu persembahan diharapkan untuk langsung ditransfer melalui Bank BNI dengan nomor seperti tertulis di layar. Atau juga boleh Bapak dan Ibu kumpulkan di rumah, ketika waktu memungkinkan Bapak serahkan kepada bendahara gereja. Nah, persembahan pada ibadah ini terambil dari surat Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai dengan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Selama persembahan berlangsung, kita diiringi dengan pujian dari PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan yang hilang. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kami undang Bapak dan Ibu bangkit berdiri. Kita akan menghantar persembahan kita dengan doa. Bapa Surgawi, Allah yang baik, Allah sumber segala berkat, kami berterima kasih ya Tuhan atas pimpinan dan penyertaan-Mu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan telah menganugerahi bagi setiap kami dengan kerelaan untuk memberikan persembahan syukur. Oleh sebab itu, setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan berkati. Begitu juga tangan-tangan yang mengelola Tuhan berkati. Sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang hidup dan memuliakan nama Tuhan di dalam untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Umat masih tetap berdiri. Kita akan masuk kepada pujian pengutusan yang terambil dari Kidung Jemaat 342, keluar dari kaum. Keluar dari kaum dan rumah Bapa-Mu, serahkan dirimu kepada rahmat-Mu, percaya sabda-Nya, berjalan dengan suka ke tanah air berkah yang tertentu di muka. Pergi dengan segera ke lorong negeri dan kesimpangannya.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Mari bersama menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.